Dr. Surga Dewi dengan NIM 251071004 dari Prodi D4 Teknik Elektronik. Hari ini saya akan membuat video presentasi dengan judul EEG atau Elektroencephalogram. Pada presentasi saya terdiri dari definisi, penemu, anatomi dan fisiologi otak, prinsip kerja alat, parameter klinis, keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru, peran alat EEG dalam teknik elektromedik atau biomedical engineering. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu EEG. EEG atau elektroencephalografi adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tindakan ini menggunakan sensor khusus, yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EEG akan merekam aktivitas elektrik dari otak dan dipresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Pemeriksaan EEG umum dilakukan dengan indikasi sebagai penyakit epilepsi, demensia, narkolepsi, abnormalitas sistem saraf, abnormalitas pada otak atau tulang belakang, dan kelainan mental. Lalu ada penemu EEG, elektroencephalografi atau EEG merupakan suatu metode pemeriksaan neurofisiologis yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik otak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menempatkan elektroda pada permukaan kulit kepala untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas neuron di otak. Alat EEG pertama kali dikembangkan oleh Hans Berger, seorang psikiater dan neurolog asal Jerman pada tahun 1924. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam bidang neurologi karena memungkinkan pengamatan aktivitas otak manusia secara non-invasif. Dalam praktiknya, EEG banyak digunakan dalam dunia medis dan penelitian, terutama untuk diagnosis gangguan saraf seperti epilepsi, gangguan tidur, cedera otak, serta untuk mempelajari fungsi dan respon otak terhadap berbagai rangsangan. Lalu ada anatomi dan fisiologi otak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu otak. Otak adalah organ yang sangat kompleks dan merupakan pusat kendali dari sistem saraf pusat. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan meninges atau 3 lapisan pelindung, serta dilumasi oleh cairan cerebrospinal atau cairan otak. Pada anatomi, otak merupakan bagian utama sistem saraf pusat dan terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Bagian terbesar otak terdiri dari 2 hemisfer atau kanan dan kiri, dan memiliki beberapa lobus, yaitu lobus frontal, berpikir, emosi, bicara, gerak sadar. Lalu ada lobus parietal, sensasi, sentuhan, dan orientasi ruang. Lalu ada lobus temporal, pendengaran dan memori. Lalu ada lobus occipital, penglihatan. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, terletak di bagian belakang otak, berfungsi mengatur keseimbangan, koordinasi, dan ketepatan gerak. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem, yaitu mesencephalon atau otak tengah, pons, medula oblongata. Pada fisiologi pada otak berkaitan dengan cara kerja otak dalam menjalankan fungsinya, yaitu pengantaran info saraf, pengaturan gerak, fungsi sensorik, fungsi kognitif, dan pengaturan otonom. Lalu ada mekanisme cara kerja elektroencephalografi. Yang pertama ada sensor menggunakan elektroda EEG atau AG yang ditempelkan di kulit kepala. Penempatan elektroda mengikuti sistem internasional 10-20. Elektroda berfungsi menangkap aktivitas listrik neuron otak. Yang kedua ada energi. Sumber sinyal berasal dari energi bioelektrik otak atau impuls listrik neuron. Alat EEG menggunakan energi listrik eksternal atau PL atau baterai untuk mengoperasikan amplifier dan sistem perekam. Pemeriksaan bersifat pasif, tidak menghantarkan listrik ke tubuh pasien. Yang ketiga ada parameter yang terdiri dari frekuensi gelombang otak seperti delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Lalu ada amplitude sinyal atau microvolt, pola gelombang dan aktivitas abnormal seperti spike dan sharp wave. Yang keempat ada output, tampilan grafik gelombang EEG pada monitor komputer
Data digital disimpan untuk analisis. Hasil digunakan dokter saraf untuk diagnosis dan evaluasi gangguan neurologis. Lalu selanjutnya ada aplikasi klinis dan contoh kasus. Pada evaluasi kondisi neurologis, EG membantu mendiagnosis kondisi seperti ensefalopati, ensefalitis, tumor otak, dan stroke dengan mengungkapkan pola karakteristik aktivitas otak. Yang kedua ada pemeriksaan gangguan tidur. EEG merupakan komponen dari polosimonografi yang membantu dalam diagnosis gangguan tidur seperti apnea tidur dan narkolepsi. Yang ketiga ada penilaian pediatrik. Pada anak-anak, EEG digunakan untuk mengevaluasi keterlambatan perkembangan perubahan perilaku yang tidak dapat dijelaskan atau dugaan aktivitas kejang. Yang keempat ada evaluasi prabedah. Untuk pasien dengan epilepsi yang sulit diobati, EEG termasuk pemantauan video jangka panjang membantu melokalisasi zona epileptogenik untuk memandu intervensi bedah. Yang kelima ada pemantauan di unit perawatan intensif atau ICU. Pemantauan EEG berkelanjutan di ICU membantu mendeteksi kejang non-konvulsif, memandu tingkat sedasi, dan menilai prognosis pada pasien koma. Di sini saya memberikan contoh kasus, yaitu seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa oleh orang tuanya ke klinik tumbuh kembang dengan keluhan keterlambatan bicara dan kesulitan berinteraksi sosial sejak usia dini. Orang tua melaporkan bahwa anak jarang melakukan kontak mata, tidak merespon saat dipanggil namanya, serta menunjukkan perilaku berulang seperti mengepakkan tangan dan menyusun mainan secara stereotip. Riwayat keluarga menunjukkan adanya saudara kandung dengan gangguan perkembangan serupa. Hasil observasi klinis menunjukkan adanya gangguan komunikasi sosial dan pola perilaku terbatas yang konsisten dengan kriteria gangguan spektrum autisme. Pemeriksaan menggunakan Autism Diagnostic Observation Schedule atau ADOS dan Autism Diagnostic Interview Revisit atau ADR mendukung diagnosis ASD. Evaluasi perkembangan bahasa dan kognitif menunjukkan keterlambatan bicara, sementara pemeriksaan EEG dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan kejang komorbid dan menunjukkan hasil dalam batas normal. Selanjutnya ada parameter klinis EEG. Yang pertama ada frekuensi gelombang seperti delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Yang kedua ada amplitudo, besarnya tegangan sinyal listrik otak atau mikrovolt. Yang ketiga ada morfologi gelombang, bentuk gelombang seperti tajam, tumpul, spike, dan sharp wave. Yang keempat ada ritme dan kontinuitas, teratur atau tidak teratur, kontinu atau terputus. Yang kelima ada simetri dan sinkronisasi, perbandingan aktivitas antara hemisfer kiri dan kanan. Yang keenam ada lokalisasi, distribusi aktivitas seperti frontal, temporal, parietal, dan occipital. Dan yang ketujuh ada reaktivitas, respon EEG terhadap rangsangan seperti mata dibuka, ditutup, atau hiperventilasi. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada aktivitas abnormal, yaitu gelombang epileptiform, slowing vokal, atau general. Selanjutnya ada keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru. Pada keunggulan EEG, non-invasif dan aman bagi pasien, resolusi waktu tinggi, mampu merekam aktivitas otak secara real time, relatif biaya lebih rendah dibanding CT scan atau MRI. Efektif untuk mendeteksi gangguan fungsi otak, misalnya epilepsi. Pada limitasi EEG, yaitu resolusi spesial rendah, sulit menentukan lokasi sumber sinyal secara presisi, mudah terpengaruh noise atau gerakan otot, kedipan mata, dan gangguan listrik. Interpretasi data memerlukan keahlian khusus, tidak menunjukkan struktur otak, hanya aktivitas listrik. Dan pada teknologi terbaru dalam EEG yaitu ada wireless EEG, lebih portable dan nyaman digunakan. Ada dry electrode EEG, tidak memerlukan gel, pemasangan lebih cepat juga,
dan ada high density EEG, jumlah elektroda lebih banyak untuk akurasi lebih baik. Dan ada juga integrasi AI dan machine learning membantu analisis sinyal dan diagnosis otomatis. Selanjutnya ada peran alat EEG dalam teknik elektromedis atau biomedical engineering. Dalam bidang teknik elektromedik atau biomedical engineering, alat elektroensefalografi atau EEG berperan sebagai sistem akuisisi dan analisis sinyal biolistrik otak. EEG digunakan untuk perancangan, pengujian, kalibrasi, pemeliharaan, serta pengembangan perangkat medis neurologi. Selain itu, EEG menjadi objek penting dalam pengolahan sinyal biomedis, pengembangan sistem diagnosis berbantuan komputer, serta aplikasi lanjut seperti Brain Computer Interface atau yang disingkat dengan BCI, dan integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi, analisis, dan layanan kesehatan. Ya, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.